Karena kalau enggak percuma kita ngumpul-ngumpulkan di sini misalkan ya, di sini kita saving di sekian, tapi penggunaan kredit cardnya itu naik. Jadi akhirnya ya ini buat ini deh. Jadi nggak ngumpulin apa-apa dong. Gitu ya. Tadi teman-teman tetap harus dijaga awal bulan atau awal ketika kita terima income kita, terima gaji kita, itu selalu disisihkan di depan, kalau bisa ditaruh di reksadana langsung, ya, nggak usah nunggu-nunggu besok atau lusa, dan jaga penggunaan credit card supaya ini aman dan tidak terutik-utik untuk keperluan yang lainnya. Gitu sih Mas Ilham. Mantap Mister, terima kasih Mister atas insight-nya. Jadi teman-teman memang yang dikatakan Mister ini cukup menampar juga terhadap saya. Kadang ketika saya ingin berlibur atau apa, ya udahlah ngandelin dari tabungan aja, kayak kasarnya nggak disisihin langsung, pokoknya ini kapan mau liburan sikat. Oh ternyata mendekati hari liburan malahan duitnya tinggal tipis. Nah jadi teman-teman nih, kita banyak insight banget nih, jadi kita harus sisihkan di awal, dan teman-teman juga bisa nih menabung atau berinvestasi nih ke reksadana pasar uang. Tadi Mister juga bilang kalau misalnya memang di reksadana pasar uang itu risikonya minim, dan selain itu kita juga berkesempatan berpotensi mendapatkan imbal hasil. Nah investasi atau alokasi dananya ke reksadana pasar uangnya di mana? Ya jelas di Saya Kaya. Dan teman-teman nih, jangan lupa teman-teman yang belum download Saya Kaya, download aplikasinya sekarang dan register. Jangan lupa menggunakan kode referralnya Mindset Duit. Nah teman-teman, tadi kan juga Mr. Victor sempat bilang nih, kalau uang itu atau dana itu harus dijaga. Nah biasanya nih, mungkin penyakit saya ketika melihat di rekening pengennya dipakai terus, tapi sedangkan kalau misalnya sudah terbiasa untuk berinvestasi, oh ini duitnya untuk investasi, di rekening udah dibudgetin, jadi kita bisa lebih disiplin gitu teman-teman. Dan struktur rencana untuk akhiran liburan akhir tahun lebih jelas dan lebih tertata. Nah Mr. Victor, ada keresahan lagi nih Mr. Victor. Jadi tadi kan kita udah menganggarkan, terus kita sudah mengetahui insight dari Mr. Victor bahwa harus sisihkan di awal. Nah ternyata setelah disisihkan, setelah ditelusuri sedikit demi sedikit, anggaran liburan akhir tahun tuh terlalu ketat dan tidak mencukupi. Ada nggak maksudnya insight atau tips dari Mr. Victor harus ngapain kitanya? Iya, kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, the best that we can, yang terbaik yang sudah kita bisa usahakan, tapi masih tidak cukup, itu kan berarti ya mungkin ada satu variabel yang miss gitu ya, mungkin aku akan dapat bonus sekian juta, ternyata bonusnya cuma separuh gitu ya, mungkin gitu ya. Atau aku komitmen nabung 2 juta per bulan gaji, ternyata bisanya cuma nabung 1 juta. Ya nggak apa-apa teman-teman, paling nggak teman-teman itu sudah bisa bikin plan, bikin budgeting, dan juga sudah menjalankannya. Itu karena saya yakin kok lebih banyak orang yang malah nggak bikin plan dan budgeting seperti itu. Nah, tapi setelah melakukan itu, masih nggak cukup ini Mister, gimana ya? Ya balik lagi ke yang nomor 1 tadi Mas Ilham, ekspektasinya gimana? Jadi kita punya ekspektasi segini, tapi kemampuan kita sekian, gitu ya. Akhirnya ya gimana? Kalau mau mencapai ke sini, ya kita harus bayar konsekuensinya nanti. Kekurangannya ini, gap-nya ini harus dibayar pakai apa gitu ya. Bayarnya kan tetap harus pakai uang, tapi apa? Kita harus jalani konsekuensi apa? Masa mau ngutang lagi, atau pinjam temen, atau apa, nanti konsekuensinya bisa lebih panjang. Atau menurut saya teman-teman ya, ekspektasinya yang di lower your expectation. Jadi bisa sampai ke sini. Mungkin yang tadi rencananya mau ke Bali, aduh ya sudah deh, nggak usah deh ke yang dekat-dekat aja deh, mungkin Jakarta ke Bandung aja deh, gitu ya. Nah, tapi meskipun seperti itu, teman-teman juga
patut merayakannya juga, karena dimanapun tetap harus vacation itu kan tujuannya untuk refreshing, untuk happy ya. Jadi mindsetnya tetap harus diatur. Dan juga teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan budgeting seperti itu, sebaiknya nanti mulai bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya tetap dilakukan. Tujuannya kali ini yang berbeda. Tujuannya mungkin bukan untuk liburan lagi mungkin, tapi untuk sesuatu hal lain yang lebih besar daripada liburan. Atau ini bisa dijadikan pelajaran, ya. Jadi tahun 2023 akhir ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita membuat budgeting dan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, dengan tujuan nanti di akhir tahun 2024. Gitu. Jadi teman-teman jangan sedih dulu gitu loh. Kalau nggak tercapai ya nggak apa-apa. Karena gini ya Mas Ilham ya, satu hal ini yang mungkin teman-teman perlu ketahui juga. Ketika kita menentukan tujuan, sebenarnya itu tujuannya itu tercapai atau enggak, itu sebenarnya nomor 2. Yang poin nomor 1 yang lebih penting itu apa? Kita tahu arah mana yang kita tuju. Nah, itu. Jadi kita menentukan goal itu, mungkin goal kita di sini ya. Kita sekarang posisinya di sini ya. Kalau kita nggak tahu kita mau ke sini, kita mungkin bisa melenceng ke sana. Akhirnya gini kan lebih jauh. Betul. Atau melenceng ke sana, ke sini lebih jauh. Betul. Tapi walaupun kita mungkin nggak mencapai secara tepat waktu, agak molor, tapi at least kita berada di jalur yang tepat. Gitu. Karena kalau kita sudah berada di jalur yang tepat, nanti tinggal tunggu waktu. Satu persatu tujuan keuangan kita itu pasti akan tercapai. Wah, insight dari Mr. Victor nih sangat-sangat powerful sekali, dan semoga teman-teman juga dapat insight dari Mr. Victor. Kita belajar bareng-bareng, dan mungkin tadi sobat Mr. Victor sempat mention juga misalnya ekspektasi ya kita di sini kita terlalu ketat atau belum mencukupi, bisa ekspektasinya dilowerin ya, atau nih teman-teman, misalnya akhir tahun 2023 teman-teman masih kekeh nih, kayaknya saya mau ke tempat itu, mungkin tahun depan ekspektasinya tetap tinggi, tapi untuk prosesnya itu waktunya dimundurin gitu. Nah, dalam proses memundurkan waktu itu kita bisa menyisihkan uang, salah satunya juga untuk berinvestasi biar mencapai tujuan finansial teman-teman di akhir tahun 2024, yaitu liburan. Nah, investasinya di mana? Investasinya jangan lupa teman-teman di Saya Kaya. Teman-teman bisa berinvestasi reksadana. Ada beberapa kategori reksadana yang ada di Saya Kaya: reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Dan teman-teman jangan lupa nih teman-teman yang pengen berinvestasi, sekarang download aplikasi Saya Kaya. Jangan lupa pakai kode referralnya Mindset Duit. Nah, tadi kita jawab aja, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Kak Rey tadi yang ngomongin soal dana darurat, ini ada keresahan juga nih dari teman kita. Apa yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan darurat keuangan saat perencanaan atau pada saat liburan akhir tahun? Darurat yang seperti apa dulu? Nah, jadi gini ya teman-teman ya, itu pentingnya kita siapkan fondasi keuangan itu memang harus urut dan step by step. Karena gini, nah jadi untuk menjawab pertanyaan ini mungkin ini agak sedikit panjang ya, karena saya harus menjelaskan rangkaiannya. Nah, ini di tengah-tengahnya sini. Gitu. Jadi pertama kali kalau kita memang mau menceburkan diri kita dalam dunia pengelolaan keuangan, itu memang harus ada step-stepnya, step by stepnya. Sama seperti kalau kita mindset kita ini sama seperti kita mungkin mau bodybuilding, atau kita mau bodybuilding buat yang cowok, mungkin buat yang cewek mau menurunkan berat badan gitu ya. Itu kan kita harus mengubah lifestyle kita. Kita harus mengubah pola makan, harus mengubah exercise, diet, apa segala macam gitu. Nah, dalam keuangan pun juga seperti itu. Dan kalau teman-teman
mungkin followersnya Mindset Duit lihat konten kemarin ya, hari Selasa kemarin, yang pertama kali yang fondasi keuangan yang harus disiapkan itu, saya lupa ya kontennya, nggak pertama kali sih, mungkin yang di bawah-bawahnya itu mencakup dana darurat dan proteksi. Itu yang penting sekali, karena setelah kita sudah melewati step itu, Mas Ilham, nanti untuk kedepannya kita mau jalan-jalan, kita mau ke mana, kita mau melakukan apa, kita punya tujuan keuangan apa, sehingga kalau ada kondisi emergency atau dana darurat atau kondisi darurat, itu kita sudah nggak pusing lagi. Gitu ya, karena kita sudah punya dana darurat dan proteksi. Itu memang dasarnya, teman-teman. Tapi kebanyakan ya, terutama followersnya Mindset Duit, itu mindsetnya, pikirannya itu selalu kepingin cuan gitu ya, kepingin untung gitu. Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau memang punya apa ya, pemikiran seperti itu, memang nggak apa-apa, tapi ditunda dulu. Kayak yang tadi ya, saya kepingin vacation ke Eropa, Mister. Nggak apa-apa, tapi ditunda dulu. Kita perbaiki kondisi keuangan kita dulu. Nah, kalau untuk tadi pertanyaannya apa? Kalau ada keadaan emergency ya, yang pasti, kita harus siapkan dana darurat dulu. Dana daruratnya taruh di mana, Mister? Di tabungan. Ya, saya sarankan sih jangan di tabungan biasa yang di bank itu ya, ditaruh di RDPU aja, karena semakin kita lama menaruh dana di situ, kemungkinan untuk semakin bertumbuh kan juga semakin besar. Nomor satu itu. Nomor dua ya, siapkan proteksi, minimal punya BPJS. Itu sudah minimal sekali, teman-teman. Ya, supaya kita bisa enak kalau ada resiko kesehatan, itu sudah ada yang protect gitu ya. Terus untuk vacationnya sendiri ya, dari budget yang ditentukan itu ya, teman-teman harus siap. Kalau memang mau enak ya, kalau memang mau enggak kepikiran kalau terjadi ini dan itu ya, siapkan ya paling enggak 10-15% total, nggak boleh dipakai, nggak boleh di OT ya, untuk jaga-jaga keadaan darurat. Oh ya, saya juga tadi kelewatan ya. Kemarin ketika vacation terakhir saya itu lebih sering menggunakan uang cash. Saya lebih sering menggunakan uang cash. Karena nggak tahu kenapa, kalau saldo di rekening HP itu ya, berapapun itu, kayaknya kok, ya benar ya Mas Ilham ya, kayaknya kok, ya sudah, nggak. Iya, untuk kita spend itu kok kayaknya gampang banget gitu loh. Tetapi beda lagi kalau kita bawa uang cash, apalagi uang 100 ribuan, ketika kita mau mengeluarkan uang yang 100 ribuan itu, kayaknya kok emang ya, bahasa Surabayanya gitu. Kayaknya kok sayang gitu ya, uang 100 ribu ini kalau dipecah kok jadinya gimana gitu. Nah, itu nanti dengan memakai uang cash itu, khususnya yang di Indonesia ya, yang travelingnya di sama-sama Indonesia aja, domestik, itu akan sangat membantu pakai uang cash. Memang agak sedikit lebih repot karena ya lah, biasanya cuma bawa HP aja atau kartu aja, tapi sekarang kita harus bawa ekstra dompet yang agak tebal, ada kayak envelope-nya gitu ya, untuk memisahkan. Tapi percayalah, emosi kita akan terlibat lebih banyak ketika kita mau spend, mau beli ini kok kayaknya sayang ya, gitu. Jadi gitu ya, teman-teman, balik lagi ke pertanyaannya tadi, keadaan darurat harus diatasi dengan dana darurat. Gitu. Ya, dengan catatannya tadi yang harus banget kita garis bawahi, jangan dikutik-kutik atau jangan diganggu 10-15%. Kadang kita gatel ya, pokoknya ada dana darurat, kayak beneran darurat, nggak sini bisa dicolek, nggak sini bisa diambil, nggak sini bisa dicolek. Kita harus catat itu, jangan dikutik-kutik. Nah, kebetulan nih Mister, waduh, nggak kerasa nih udah di penghujung akhir IG live. Ya, terus pertanyaan terakhir nih Mister, ada tips mutakhir nggak dari Mister Victor untuk perencanaan keuangan dengan tujuan liburan akhir tahun? Mungkin highlight atau singkatnya gitu Mister?
Ya, singkatnya ya, mungkin untuk merangkum semuanya ini ya, holiday atau vacation atau liburan itu adalah salah satu tujuan keuangan, teman-teman ya. Dan tujuan keuangan itu sebenarnya nggak cuma itu saja. Itu sebenarnya banyak, ada dana pensiun, dana pendidikan anak, dana umroh naik haji mungkin, dan lain-lainnya yang mungkin jumlahnya jauh lebih besar dari ini. Gitu. Jadi saran saya, kalau teman-teman di sini belum punya tujuan keuangan lainnya, dan ini mungkin Desember ini yang pertama tujuan keuangan teman-teman yang mau diseriusin yang pertama, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Teman-teman lakukan dulu aja, budgetingnya apa segala macam, konsekuensinya dijalanin, harus menyisihkan sekian persen, harus berhemat, harus punya beberapa rekening mungkin ya, buka rekening reksadana, enggak apa-apa, dijalani aja. Karena gini, dan juga gini, satu hal lagi, teman-teman cari biasanya kalau kalau awal-awal gitu ya, lagi antusias ya, lagi berapi-api gitu ya. Oke, saya komitmen mau sisihkan 50% gitu ya. Dia juga jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap harus lakukan hal yang sewajarnya. Sewajarnya gitu. Itu intinya gitu. Yang wajar karena apa? Yang kita lakukan dalam 3,5 bulan ya, ini sudah tanggal 13. 3,5 bulan ke depan ini sebisa mungkin nanti kita lakukan sepanjang hidup kita. Karena satu tujuan keuangan tercapai, tujuan keuangan lainnya sudah menunggu di belakang. Dana pensiunnya gimana, teman-teman? Kalau yang punya anak nanti dana pendidikan anaknya gimana, teman-teman? Gitu ya. Dana pensiun itu mungkin buat saya itu yang paling utama. Karena percuma kalau sudah siapkan dana pendidikan yang banyak buat anak-anak, ujung-ujungnya kita waktu pensiun kita ndak siap, kita ndak ada income, akhirnya ngeributin anak-anak kita lagi. Sandwich generation yang harusnya putus, rantainya putus di kita, akhirnya nanti menurun ke anak-anak kita. Jadi gitu teman-teman ya, nggak apa-apa, Mister, aku dana pensiunku, saya belum menyiapkan sama sekali, Mister, tapi saya kepingin liburan. Nggak apa-apa, pakai momen ini untuk latihan, teman-teman. Dan juga pengelolaan keuangan dengan investasi itu nggak bisa nggak bisa dilepaskan ya, itu suatu kesatuan yang jadi satu gitu ya. Nah, teman-teman nanti coba deh, percaya deh, lihat deh, ketika teman-teman di sini melihat uang teman-teman itu menghasilkan uang lagi, ya. Jadi kalau uang kita menghasilkan uang lagi, saya jamin pasti ketagihan. Karena kasih waktu deh, uang kita mungkin masih segini, ya, tetap kontribusi tiap bulannya ditambahin terus, menghasilkan sekian. And you know what? Kalau kita kasih waktu lagi, uang yang dihasilkan ini nanti bisa menghasilkan lagi. Uang yang dihasilkan ini nanti bisa menghasilkan lagi. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu pastinya hitungannya, nanti boleh berkunjung ke website saya, nanti di situ ada kalkulatornya. Nah, ketika kita menyadari bahwa iya ya, uang saya ini bisa bertumbuh ya. Nah, di saat itulah momen yang akan membuat kita itu lebih aware lagi dengan masa depan, dan kita juga akan lebih sadar, Mas Ilham, bahwa masa depan itu sama pentingnya dengan masa sekarang. Betul banget sih, Mister. Wah, banyak banget insight-nya hari ini untuk IG Live. Terima kasih banyak, Mister Victor. Kita banyak belajar nih, teman-teman semua, dari Mister Victor. Semoga apa yang kita sampaikan di IG Live kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.